kasih dalam Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam ibadah GBI Saing Surabaya. Kita akan segera persiapkan hati kita untuk menghadap Tuhan hari ini. Tuhan, kami sungguh bersuka cita ya Tuhan ketika kami boleh duduk ya Tuhan sekali lagi untuk merenungkan firman-Mu, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Satu hal kebanggaan bagi kami menjadi anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami percaya kalau Kau Tuhan Allah yang tidak pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Setiap musim kehidupan kami, mari Tuhan rawat anak-anak-Mu yang ada di tempat ini untuk yang boleh merasakan jamahan tangan-Mu ya Tuhan. Lebih dekat lagi ya Tuhan. Kami mau ya Tuhan ibadah hari ini ada ya Tuhan hanya karena Engkau Tuhan. Kami meninggikan nama-Mu, kami menyembah Engkau, kami mengucap syukur Tuhan buat semua yang telah Kau sediakan untuk kami. Terima kasih ya Tuhan. Biarkan dari awal pertengahan ibadah hari ini ya Tuhan, kami semakin dekat ya Tuhan dengan Engkau ya Tuhan. Biarkan jarak ya Tuhan tidak memisahkan kami ya Tuhan, tapi Roh-Mu ya Tuhan yang menyatukan kami lebih dekat lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Aku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti.
Tuhan, biarkan kami bergantung padamu Tuhan. Ketika kami bersesak hati, biarkan kami mengharapkan Engkau Tuhan. Biarkan ketika kami di dalam kondisi yang sedang bingung ya Tuhan, kami tetap mengarahkan pandangan kami kepada Engkau Tuhan. Karena Engkau ya Tuhan jadi satu-satunya pengharapan bagi kami. Engkau satu-satunya ya Tuhan jawaban ya Tuhan atas kehidupan kami. Bersyukur hadinya Tuhan ketika kami beribadah di tempat ini ya Tuhan. Mungkin ada saudara kami yang lain yang beribadah di tempat yang lain, di rumah masing-masing. Kami percaya ya Tuhan kalau Kau tetap mengasihi mereka, Engkau mencintai mereka ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan ketika kami duduk diam di bawah kaki-Mu, ketika kami tetap setia ya Tuhan menyembah Engkau ya. Kami percaya ada mujizat yang besar ya Tuhan akan segera terjadi.
Mungkin dalam masa kehidupan kami ya Tuhan, kami serasa tidak melakukan hal apa-apa atau tidak terjadi apapun ya Tuhan. Tapi sama Tuhan, seperti orang-orang yang menantikan akan mujizat-Mu, kami selalu setia menantikan Engkau Tuhan. Kami selalu setia menantikan pengharapan dan jawaban daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarkan ibadah hari ini ya Tuhan, kami benar-benar menikmati ya Tuhan setiap detik ya Tuhan perkataan-Mu, setiap detik pujian dan penyembahan Tuhan. Kami berlarut di dalamnya ya Tuhan, kami terlarut di dalamnya ya Tuhan. Karena kami menyembah Tuhan Allah yang hidup Tuhan. Kami bersyukur Tuhan hari ini. Jadi doa dan kerinduan hati anak-anak-Mu Tuhan, kami mau naikkan hanya di dalam satu nama Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Mari angkat pujian-Mu, angkat sorak-sorai-Mu bagi Tuhan Raja kita yang besar. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, Dia yang berkuasa. Tuhanlah kekuatanku, Mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Tunjuk kasihan Tuhanmu, kekal teduh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Tuhan Rajaku. Katakan bersyukurlah. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi-Nya, karena Dia Raja, Dia yang berkuasa. Tuhanlah kekuatanku, Mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri hidupku. Percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Tunjuk kasih anugerah-Mu,
tandingannya. Berkat kasih-Mu setia menjagaku. Nyatakan bahwa Yesuslah Tuhan, Maha kuasa, Maha mulia, Kau bertata atas semesta. Maha kuasa, Maha mulia, Kau terus sekarang sampai selama sekali lagi. Oh, Maha kuasa, Maha mulia, Kau bertata atas semesta. Maha kuasa, Maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Dulu sekarang sampai selamanya. Sekali lagi, dulu sekarang sampai selamanya. Sekarang selamanya. Semangat untuk kita kembali menghadap ke Tuhan. Katakan, Tuhan, aku benar-benar mengasihi Engkau, Tuhan. Biar Kau duduk diam di bawah kaki-Mu. Untuk minggu ini kami boleh mendengarkan lebih dan lebih lagi, Tuhan. Kami ingin semakin masuk lebih dalam hadirat-Mu, Tuhan. Biar Engkau Tuhan Allah yang menyelidiki hati kami, ya Tuhan. Apakah benar kami mengasihi Engkau, Tuhan? Ini pujian kami, Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Telah ku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku.
Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk hari ini. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan, kami bisa kembali beribadah, kami bisa menikmati hadirat-Mu walaupun kami terpisah. Kami sungguh percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kami, menyertai kami. Dan Tuhan akan menyatakan kuasa-Mu atas kami Tuhan. Saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman. Tuhan urapi, Tuhan pakai hamba-Mu ini Tuhan, sehingga apa yang ingin Tuhan sampaikan bagi kami boleh mendengarkannya dan boleh tersampaikan dengan baik, masuk dalam hati kami, bertumbuh, berakar dan menghasilkan buah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan, kembali kita berjumpa di dalam ibadah Shine Surabaya. Hari ini kita akan kembali merenungkan tentang kesetiaan Allah. Nah, secara khusus hari ini firman yang akan kita renungkan dengan tema Dia menyertai kita. Kesetiaan artinya keadaan di mana seseorang yang memiliki kesetiaan selalu berada bersama-sama dengan orang yang didampinginya. Ketika saya dengan istri saya sebagai seorang yang setia kepada istri saya, maka saya akan berkomitmen untuk bersama-sama dengan dia di dalam keadaan susah, di dalam keadaan senang, di dalam keadaan suka maupun di dalam keadaan sedih. Kapanpun itu saya ada bersama-sama dengan istri saya sebagai bentuk kesetiaan saya. Nah, salah satu bentuk dari kesetiaan yang lain adalah ketika kita tidak menduakan dari pasangan kita atau dengan orang yang telah kita bangun komitmen dengan dia. Nah, begitu juga dengan Tuhan, saudaraku yang kekasih. Allah mengasihi kita. Allah setia kepada kita. Kemarin kita merenungkan terkait dengan Tuhan berpegang pada janjinya. Dan dalam kesetiaan dia bahwa ketika Tuhan berpegang kepada janjinya, maka sama pula ketika Tuhan telah membangun komitmen dengan kita, menyelamatkan kita, menebus kita, maka dia akan berada bersama-sama dengan kita di dalam situasi apapun yang kita alami dalam hidup kita, saudaraku yang kasih. Untuk itu kita harus menyadari bahwa terkait dengan kesetiaan Allah, artinya keberadaan Allah itu menjadi sebuah hal yang sangat penting di dalam hubungan antara orang percaya dengan Allah sebagai Tuhan yang telah menyelamatkannya. Bagaimana kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan, mendapatkan pengharapan baru dari Tuhan, dan merasakan bahwa Tuhan itu setia kepada kita adalah satu bentuk di mana adanya kehadiran Tuhan di dalam kehidupan orang percaya. Sebab kesetiaan itu artinya sebuah sikap di mana kita merasakan kehadiran orang tersebut atau Tuhan di dalam kehidupan kita. Apa artinya kalau seandainya kita berkata bahwa kita memiliki sebuah hubungan tapi tidak ada sebuah bentuk kehadiran di dalam kehidupan kita dengan satu dengan yang lain? Untuk itu kita harus tahu bahwa walaupun Tuhan berada di dalam kerajaan surga, namun kita harus tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang maha hadir. Artinya Tuhan juga ada bersama-sama dengan kita. Dan hal yang sangat menarik, Tuhan memberikan jaminan tersebut dalam sebuah janji kepada murid-murid yang diberikan kepada kita ketika Tuhan hendak naik ke surga. Untuk itu saya ajak kita untuk buka Alkitab kita untuk baca di dalam Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai ayat yang ke-31. Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu.
Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas, yang bukan Iskariot, berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah dikatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Saja kita untuk baca ayat pokoknya, ayat yang ke-16. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Haleluya. Saudara, jadi di dalam konteks Yohanes pasal yang ke-16 ini, Yesus sementara mengingatkan murid-muridnya terkait dengan penderitaan mereka ketika Yesus nanti akan pergi meninggalkan mereka. Jadi di dalam isi pasal ini kita akan menemukan bahwa Yesus sementara berbicara terkait dengan penderitaan yang akan dia alami, dan kemudian dia berjanji terkait dengan Roh Kudus dan juga terkait dengan karya yang harus dia terima, yaitu terkait dengan kematiannya, kebangkitannya, dan juga kedatangan Tuhan yang kedua kali. Sehingga kita dapat menemukan di dalam pasal ini Tuhan Yesus berbicara kepada murid-murid untuk memberikan penghiburan kepada mereka dan menjanjikan terkait dengan Roh Kudus dan kepergian Tuhan untuk naik ke surga. Jadi dalam kondisi yang demikian, mengapa Tuhan mengambil pembicaraan terkait dengan topik penghiburan, menjanjikan terkait dengan penghibur yang akan datang menolong mereka? Sebab Tuhan tahu bahwa situasi yang mereka alami yang akan dihadapi oleh para murid-murid selepas Tuhan pergi adalah situasi yang cukup sulit bagi murid-murid. Kita pun mengerti hal tersebut karena kita tahu ketika kita membaca keseluruhan dari peristiwa ketika Yesus ditangkap, Yesus disalibkan, sampai ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, kita tahu bagaimana keguncangan hati yang dialami oleh para murid-murid. Kita tahu bahwa mereka bersedih, mereka kehilangan harapan, mereka kehilangan arah, mereka kehilangan tujuan. Mereka ada yang pergi meninggalkan komunitas pada saat itu, kembali pada kehidupan yang lama. Ada mereka yang terus bersedih hati, ada mereka yang terus tidak bisa melupakan kejadian tersebut, seolah-olah kaget kenapa Mesias yang dijanjikan itu harus mengalami penderitaan yang demikian. Mereka terpukul dengan keadaan tersebut. Sebelum itu terjadi, Tuhan Yesus telah berbicara di dalam Yohanes pasal 16 ini terkait dengan situasi yang akan mereka hadapi, terkait dengan kondisi yang akan mereka hadapi setelah Tuhan Yesus naik ke surga, setelah Tuhan Yesus mengalami penderitaan, setelah Tuhan Yesus mati, bangkit, naik ke surga. Penderitaan yang akan mereka alami pun mereka akan terima. Sama seperti Tuhan mengalami penderitaan, ditangkap, difitnah, dihina, dan dihukum atas sesuatu yang
bukan karena kesalahan tetapi karena pemberitaan Injil, maka murid-murid pun juga akan alami hal-hal yang demikian. Dan untuk itu Tuhan menjanjikan kepada mereka bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Jadi ini tidak akan mudah bagi para murid-murid, saudaraku yang kekasih. Setelah selama 3 tahun Tuhan Yesus bersama-sama dengan mereka, akan sangat wajar ketika mereka melihat Tuhan Yesus dalam keadaan yang demikian. Sebab itu Tuhan tidak akan meninggalkan mereka begitu saja bagaikan anak-anak yatim piatu. Apalagi ketika Tuhan Yesus naik, mereka akan melakukan perkara-perkara yang lebih besar yang Tuhan janjikan kepada mereka. Itu sebabnya akhirnya Tuhan berdoa meminta Bapa untuk memberikan penolong yang lain, yaitu roh kebenaran bagi murid-murid. Dan roh itu akan menyertai mereka, orang-orang yang mengasihi Yesus dan menaati perintahnya Yesus. Jadi sepeninggalnya Yesus, setelah Yesus naik ke surga, maka roh kebenaran itulah yang akan mengajar para murid-murid, memimpin murid-murid, menyertai murid-murid di dalam perkara-perkara ajaib terkait dengan misi penyebaran Injil, pekabaran Injil terkait dengan penebusan dan karya keselamatan yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Jadi ketika Yesus naik ke surga, Yesus tidak pergi begitu saja, tetapi Yesus menjanjikan ada penolong yang akan menolong mereka. Nah, kita harus mengerti terkait dengan penolong yang lain ini, saudaraku yang kekasih. Kita harus tahu bahwa kata penolong yang lain itu di dalam bahasa Yunani-nya itu allos parakletos. Dan ketika kita membaca di dalam King James Version, maka kita menemukan another comforter. Di dalam terjemahan baru, penolong yang lain. Nah, kata yang lain ini, another di dalam bahasa Inggris dan kemudian allos di dalam bahasa Yunani ini, saudaraku yang kekasih, diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia sebagai bentuk keterangan yang lain. Kita harus pahami bahwa di dalam bahasa Yunani, ketika kita berbicara terkait memberikan keterangan yang lain, itu bahasa Yunani memiliki 2 kata yang dipakai untuk menjadi keterangan terkait dengan suatu benda yang lain atau sesuatu yang lain. Namun kedua kata ini memiliki arti yang spesifik berbeda, yaitu kata allos dan heteros. Nah, kita harus mengerti, jadi ketika Tuhan Yesus berbicara dengan menggunakan kata keterangan allos kepada parakletos, gitu ya, bukan menggunakan kata keterangan heteros terhadap parakletos, maka kita harus tahu bahwa yang lain dimaksudkan ini menunjuk kepada yang lain dari jenis yang sama. Artinya satu hakikat, artinya seimbang, sama. Tapi kalau seandainya menggunakan kata heteros, maka menunjuk kepada yang lain dari jenis yang berbeda. Misalnya kita ambil contoh, sama seperti air putih di dalam gelas aqua. Nah, ketika saya menginginkan satu gelas aqua yang lain, maka yang lain yang dipakai dalam bahasa Yunani, keterangannya itu adalah menggunakan kata allos. Tetapi ketika saya meminta air putih, meminta gelas dan minum dengan air yang berbeda, yaitu teh atau mungkin cola atau mungkin Sprite atau Fanta, maka saya akan minta air yang lain itu dengan menggunakan kata heteros. Jadi ketika Tuhan berkata bahwa allos parakletos, artinya penolong yang lain itulah penolong yang sama sehakikat dengan dia, tidak lebih tidak kurang, sama, yaitu Roh Kudus yang akan menyertai para murid-murid. Nah, saudaraku yang kekasih, kita harus pahami bahwa sebutan parakletos ini juga digunakan di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat yang pertama. Firman Tuhan berkata begini, anak-anakku, hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara. Nah, kata pengantara ini menggunakan kata parakletos. Pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Artinya Roh Kudus dengan menggunakan kata parakletos di dalam Yohanes pasal 14 ayat 16 tadi, itu sama dengan kata yang digunakan di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat yang pertama sebagai seorang penolong
Yesus pun memiliki kriteria yang sama seperti Roh Kudus. Artinya mereka merupakan satu hakikat di mana mereka adalah Allah yang esa. Jadi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita untuk berjalan sendiri. Nah, mari kita pahami bahwa ketika Roh Kudus mendampingi kita, ketika Roh Kudus menyertai kita, bukan hanya berbicara ketika Tuhan menjanjikan itu kepada murid-murid, sehingga ketika Roh Kudus hanya menyertai kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus mengatakan bahwa Roh itu akan menyertai selama-lamanya. Artinya dari murid-murid kepada buah pemberitaan mereka, dari generasi sampai generasi, sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Saudaraku yang kekasih, Roh itu, penolong itu, penghibur itu akan bersama-sama dengan kita semua yang mengasihi Kristus dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Artinya terkait dengan kehadiran Tuhan, Tuhan tidak pernah absen untuk meninggalkan kita, saudaraku yang kekasih. Di dalam keadaan senang, dalam keadaan sedih, di dalam keadaan suka, dalam keadaan sedih, dalam keadaan berat, di dalam keadaan bahagia, dalam keadaan apapun, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sebab apa? Roh itu ada bersama-sama dengan kita. Nah, ini yang harus kita pahami sebagai orang percaya ketika kita hidup di dalam dunia ini, saudaraku yang kekasih. Kita hidup dengan berbagai macam persoalan, kita hidup dengan berbagai macam masalah, kita hidup dengan berbagai macam tantangan dan problem dalam hidup kita. Tapi kita harus tahu bahwa kesetiaan Allah dinyatakan dalam kehadirannya dalam setiap aspek dalam hidup kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, Dia menyertai kita. Nah, untuk itu saya menemukan ada beberapa hal penting yang bisa kita sama-sama renungkan terkait dengan Roh Kudus, Allah yang menyertai kita dalam pribadinya yang ketiga. Nah, yang pertama adalah Roh Kudus mendampingi kita untuk apa? Untuk menolong kita dan menguatkan kita. Saudara, di dalam 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-7 mengatakan begini. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Berapa banyak kita yang hidup di tengah-tengah dunia ini ketika menghadapi masalah, ketika menghadapi persoalan, ketika menghadapi rintangan hidup kita, membuat kita kehilangan fokus dengan perjalanan iman kita. Beberapa waktu yang lalu kita sama-sama belajar bahwa orang yang gagal adalah mereka yang terfokuskan pikiran mereka terhadap masalah yang mereka hadapi. Sehingga tujuan utama panggilan Allah dalam hidup mereka akhirnya terabaikan karena mereka sibuk dengan masalah dan persoalan yang mereka hadapi dalam hidup mereka. Nah, hari-hari ini kita harus belajar bahwa ketika kita berhadapan dengan situasi yang demikian, Roh Kudus bertugas untuk mendampingi kita, menolong kita dan memberikan kekuatan kepada kita untuk kita bisa melewati setiap tantangan, persoalan dalam setiap hidup kita. Jadi ketika kita baca di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-7 tadi, kita menemukan ada sebuah kalimat keterangan di situ, kata penghubung di situ bahwa Tuhan sudah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Tuhan tidak memberikan kita roh ketakutan sehingga ketika ada ketakutan yang lahir, kekhawatiran yang lahir dalam hidup kita, ketika kita menghadapi persoalan, ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi segala sesuatu yang ada di depan kita, itu bukan datang dari Tuhan, tetapi datang dari diri kita sendiri terkait dengan persoalan yang kita alami. Jadi kalau seandainya kita dikuasai oleh rasa takut, saudaraku yang kekasih, ibaratnya ketika Paulus berbicara kepada Timotius, kalau kamu dikuasai oleh rasa takut Timotius, itu bukanlah pekerjaan Roh Kudus. Begitu juga dengan kita, saudaraku yang kekasih. Ketika engkau merasa takut, engkau merasa khawatir, engkau merasa bimbang, kehilangan harapan dengan masa depanmu, dengan masalahmu, dengan persoalan yang sementara engkau hadapi, itu bukan datang dari Tuhan. Tetapi ingat ini, ketika Tuhan memberikan kita roh itu kepada kita, Dia memberikan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Dan menarik ketika kita merenungkan terkait dengan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Kata kekuatan yang dipakai di dalam surat 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-7 ini adalah kata dunamis.
Nah, ketika kita merenungkan terkait dengan kata dunamis ini juga dipakai dalam Kisah Rasul pasal 8 ayat 10 yang berbunyi demikian, semua orang besar kecil mengikuti dia dan berkata, orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar. Jadi kuasa Allah, kuasa yang dipakai di situ itu adalah kata yang sama yang dipakai di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-7. Apa yang bisa kita pelajari di sini? Saudaraku yang kekasih, siapa yang sementara diberikan julukan bahwa orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar? Ini adalah seorang yang bernama Filipus, yang sementara melayani di Samaria. Jadi diceritakan dalam Kisah pasal 8 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8 itu adalah Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan terkait dengan Mesias di dalam kota itu. Dan ketika dia memberitakan kesaksian terkait dengan Mesias, sang juru selamat di kota itu, saudaraku yang kekasih, orang banyak mendengarkan pemberitaan itu dan terjadi manifestasi di situ. Orang-orang yang kerasukan roh jahat mengalami kesembuhan di situ. Bahkan orang yang sakit disembuhkan. Dan ketika melihat situasi yang demikian, melihat tanda-tanda yang begitu ajaib, melihat kuasa yang dilakukan oleh Filipus di Samaria pada saat itu, saudaraku yang kekasih, maka apa yang terjadi? Orang-orang yang mendengarkan itu kemudian berseru dan mengatakan bahwa orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar. Jadi roh yang Tuhan berikan kepada kita adalah roh yang memberikan kita kuasa untuk dapat menghadapi segala tantangan, rintangan yang kita alami dalam setiap kehidupan kita. Jadi jangan pernah takut. Ketika engkau takut, mari kita sadari saat ini, ketika kita takut, kita khawatir terkait dengan hari depan kita, masalah kita, persoalan yang kita alami, maka kita tahu bahwa itu bukan datang dari Tuhan. Tetapi kita sebagai orang-orang yang mengasihi Allah, kita diberikan roh yang membangkitkan kekuatan, kuasa, kasih dan ketertiban dalam hidup kita. Jadi Roh Kudus berfungsi dalam hidup kita, mendampingi kita untuk menolong dan memberikan kita kekuatan untuk kita dapat menghadapi setiap persoalan yang kita alami, saudaraku yang kekasih, dalam hidup kita. Situasi mungkin sulit, situasi mungkin berat, persoalan begitu sulit, persoalan begitu berat. Tapi ketahuilah bahwa Tuhan kita yang menyertai kita jauh lebih besar daripada semuanya itu. Kita cakap melakukan segala sesuatu karena Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia menyertai kita dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kita harus pahami ini sebagai orang percaya ketika kita hidup di dalam dunia ini, saudaraku yang kekasih. Sehingga kita tahu, kita cakap melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Nah, yang kedua, ketika saya merenungkan terkait dengan penghibur, terkait dengan penyertaan Tuhan dalam hidup kita, maka kita dapat menemukan bahwa Roh Kudus akan memberikan penghiburan bagi kita. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat 26, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi kalau seandainya kita mau melihat dari konteks dalam Yohanes pasal 14, 15 sampai pasal 16 ini, maka kita menemukan yang menunjukkan bahwa Roh Kudus diberikan kepada mereka ini dalam bentuk penderitaan yang akan mereka alami. Jadi ketika mereka berada dalam situasi yang sulit, ketika mereka berada dalam penderitaan, ketika mereka mengalami dalam masa penganiayaan, yang ketika mereka dalam pemberitaan Injil yang mereka lakukan, maka Roh Kudus akan hadir di tengah-tengah mereka dan memberikan mereka penghiburan supaya mereka dapat melewati segala sesuatu itu dengan sukacita, dengan damai sejahtera. Mereka bisa melewati itu sehingga pekabaran Injil, tugas pelayanan itu bisa tersebar sampai ke ujung bumi. Itu tugas dari Roh Kudus yang berada di tengah-tengah kita. Jadi saudaraku yang kekasih, mari saat ini kita belajar bersama-sama. Ketika kita berada dalam tantangan yang besar, ketika kita berada dalam situasi yang besar, janganlah kita berdoa untuk supaya masalah-masalah itu hilang secara mujizat. Jangan, saudaraku yang kekasih.
Tetapi mari kita belajar, kita berdoa untuk kita dapat bergantung kepada Tuhan, untuk kita dapat melewati, mengatasi persoalan itu. Mengapa demikian? Ini ibaratnya sama seperti dalam perjalanan kita naik tangga, saudaraku yang kekasih. Saudara akan bisa naik tangga, naik tingkat ketika level per level tangga itu kita lewati. Tapi kalau seandainya ketika kita berada dalam suatu situasi masalah dalam hidup kita dan kita tidak mau menghadapinya dan kita mau supaya masalah itu diangkat aja begitu saja dan kita tidak perlu melewatinya, maka kita tidak akan pernah bisa naik tingkat menjadi lebih dewasa, menjadi lebih bertanggung jawab, menjadi lebih berintegritas, sebab masalah kita tidak mau menghadapinya. Begitu juga dengan murid-murid saudaraku yang kekasih. Ketika mereka dianiaya, ketika mereka dikejar, ketika mereka ditangkap, mereka tidak meluputkan diri dari hal itu. Mereka terus menyatakan Injil dalam segala situasi apapun juga itu. Jadi konteks ketika Tuhan menjanjikan penghibur kepada mereka, ini terkait dengan penderitaan yang akan mereka alami. Begitu juga dengan kita. Penghibur itu ada terkait dengan persoalan yang kita harus lewati dalam kehidupan kita, saudaraku yang kekasih. Jadi bahwa Roh Kudus itu diutus menjadi penghibur bagi kita secara tidak langsung itu menunjukkan bahwa dalam hidup kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, tentu pasti akan ada banyak pencobaan, banyak penderitaan, banyak masalah, dan banyak kesedihan. Tetapi semuanya itu dapat kita lewati bersama-sama dengan Roh Kudus yang menyertai kita dan memberikan penghiburan bagi kita. Nah, kita harus memahami bahwa pekerjaan Roh Kudus itu bukan tergantung dari situasi dan kondisi yang kita alami. Jadi ini bisa kita alami dalam keadaan kita, dalam keadaan sakit, dalam masalah apapun itu, susah, miskin, menderita, mengalami kegagalan, kesepihan, patah hati dan sebagainya. Roh Kudus ada di situ dan memberikan penghiburan bagi kita. Dan ini memungkinkan orang percaya untuk tetap bersuka cita dan mempunyai damai sejahtera di tengah-tengah penderitaan yang kita alami. Saudara, kita tahu bahwa kesaksian yang begitu besar yang dinyatakan dalam Alkitab terkait dengan Stefanus ketika dia akan dihukum mati, dirajam pada saat itu. Kita tahu apa yang terjadi, dia mengangkat wajahnya dan wajahnya penuh kemuliaan Tuhan, saudaraku yang kekasih. Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan yang demikian? Bagaimana dia bisa memiliki wajah yang demikian? Bagaimana dia bisa kuat untuk bisa menghadapi rintangan yang demikian, hukuman yang demikian, eksekusi yang demikian? Saudaraku yang kekasih, tidak lain tidak bukan Roh Kudus yang memberikan penghiburan bagi dia untuk dia bisa melewatinya. Jadi kalau kita berada dalam masalah, kita dalam persoalan, kegagalan dalam hal apapun yang kita alami saat ini, saudaraku yang kekasih, kita dapat melewatinya dengan sukacita dan damai sejahtera karena ada penghibur yang diberikan kepada kita. Nah, kita harus tahu juga bahwa penghibur yang bekerja dalam hidup kita, Roh Kudus yang bekerja dalam hidup kita, kalau kita sementara mengalami penderitaan, masalah dalam hidup kita, kemudian Roh Kudus memberikan penghiburan bagi kita, ini bukan tujuannya hanya sekadar bagi kita saja, saudaraku yang kekasih, tetapi juga untuk orang lain. Saudara, bagaimana Stefanus bisa menjadi protomartir, mati dirajam pada saat itu? Untuk Injil bisa sampai kepada telinga banyak orang. Bagaimana Paulus dieksekusi mati di Roma pada saat itu? Dia mampu melewati semuanya itu. Bukan hanya untuk dia masuk dalam surga saja, tetapi supaya Injil sampai ke telinga banyak orang. Begitu juga dengan semua murid-murid Kristus pada saat itu, bapak-bapak gereja pada saat itu, para misionaris yang melayani dan mereka akhirnya mengalami banyak sekali persoalan dalam hidup mereka. Penghiburan yang Tuhan berikan bukan hanya terkait atas mereka, tetapi juga terhadap buah pemberitaan mereka. Supaya Injil bisa sampai ke telinga banyak orang.
supaya kabar keselamatan itu bisa sampai kepada banyak orang. Jadi pekerjaan Roh Kudus di dalam hidup kita bukan hanya terkait untuk kita saja, saudaraku yang kekasih, tetapi untuk banyak orang. Ketika engkau dapat melewati masalah dalam hidupmu, maka engkau akan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Ketika engkau mampu melewati setiap problema dalam hidupmu, ketika engkau mampu mengatasi setiap kegagalan-kegagalan dalam hidupmu, ketika engkau mampu bangkit dari keterpurukanmu karena Roh Kudus bekerja sebagai penghibur, memberikan kekuatan kepada kita. Itu bukan hanya terkait dengan dirimu saja, saudaraku yang kekasih. Itu bukan hanya terkait dengan diri kita saja, saudaraku yang kekasih. Tetapi itu akan menjadi kesaksian yang besar, di mana orang-orang akan melihat Tuhan kita hidup, di mana orang-orang akan mendengar kesaksian bahwa Tuhan kita hidup di dalam hidup kita, dan mereka dapat diberkati dengan kehidupan kita. Bahkan mereka dapat bertemu dengan Kristus melalui kesaksian hidup kita, saudaraku yang kekasih. Berapa banyak kita yang hari ini diberkati dengan kesaksian-kesaksian, cerita kebenaran firman Tuhan terkait dengan penderitaan dari jemaat mula-mula pada saat itu. Dan kita terkagum-kagum dengan mereka yang dapat melewati itu. Karena mereka harus lewati itu, kita dapat menemukan keselamatan dalam hidup kita. Untuk itu saudaraku yang kekasih, kalau kita menerima penghiburan itu, kita harus bersaksi tentang Kristus. Kita harus membagikan itu kepada orang-orang di sekeliling kita, sehingga mereka dapat menemukan Kristus dalam hidup mereka. Jadi Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita, mendampingi kita untuk memberikan kita kekuatan, menolong kita dalam hidup kita. Dan juga Dia mendampingi kita untuk memberikan penghiburan bagi kita. Dan yang ketiga, saudaraku yang kekasih, ini hal yang sangat penting yang dapat kita renungkan bersama-sama, dan kita mengambil poin ini dalam hidup kita dan kita aplikasikan dalam hidup kita. Yaitu Roh Kudus dapat bekerja dalam hidup kita ketika kita taat. Kalau kita tidak taat, maka Roh Kudus tidak akan bekerja dalam hidup kita. Ini poin yang sangat penting. Dalam perikop terkait dengan Tuhan Yesus menjanjikan penghibur ini, dalam Yohanes pasal 16 tadi kita baca, maka kita menemukan ada banyak sekali penekanan yang Yesus lakukan terkait hal ini. Kita akan menemukan kurang lebihnya itu ada sekitar 5 ayat di dalam satu perikop tadi yang kita baca. Dan saya akan bacakan 5 ayat bagi kita ini. Dalam ayat 15, 21, 23, 24, ayat 28, semua terkait dengan bagaimana sikap kita supaya Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Di ayat 15, Tuhan Yesus berkata begini, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Di ayat 21, "Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya." Di ayat 23, ketika Yudas yang bukan Iskariot berkata, "Kenapa menyatakan dirinya kepada kita, kepada kami, bukan kepada dunia?" Kemudian Tuhan Yesus menjawab kepada dia, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan daripada Bapa yang mengutus aku." Di ayat 28, "Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, dan kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapa lebih besar daripada aku." Ini poin yang sangat penting dalam kehidupan orang percaya, saudaraku yang kekasih. Kesetiaan Tuhan dinyatakan dalam kehadirannya dalam hidup kita untuk mendampingi kita menghadapi setiap masalah dan rintangan dalam hidup kita. Tetapi semuanya itu hanya bisa terjadi ketika kita taat dan mengasihi firman-Nya. Itulah cara kerjanya Tuhan dalam hidup kita, saudaraku yang kekasih. Kita bukan orang-orang yang seenaknya untuk menggunakan hak ahli waris kita sebagai anak-anak Allah ini tanpa ada koridor yang jelas. Yesus mengangkat kita menjadi anak-anak Allah dengan menebus kita
menyelamatkan kita. Namun ketika kita yang telah diselamatkan Tuhan, kita yang telah ditebus Tuhan, harus masuk dalam ikatan janji kita sebagai orang percaya. Yaitu kita mengasihi Dia, kita taat, kita menuruti firman-Nya. Maka Tuhan bekerja dalam hidup kita. Kalau kita tidak taat dan tidak mengasihi Tuhan, maka Tuhan pun juga tidak akan mengasihi kita. Yesus berkata demikian dengan jelas dalam ayat 24 tadi. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar bukan daripadaku, melainkan daripada Bapa yang mengutus aku. Di ayat yang ke-21, barang siapa memperintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Ini adalah sebuah hubungan ikat janji antara kita dengan Tuhan, saudaraku yang kekasih. Sebagai orang yang mengasihi Tuhan, kita harus taat kepada Tuhan. Supaya Injil bisa sampai kepada ujung bumi. Jadi kita harus tahu bahwa pekerjaan Roh Kudus yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, ini bukan sebuah ilusi. Tetapi sebuah kebenaran dari akibat kita hidup dalam kebenaran itu dan kita memiliki tanggung jawab di dalam kebenaran itu yang kita hidupi. Maka Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Itu yang terjadi. Kalau kita merenungkan atau kita mengingat kembali tentang kisah Yesus memberikan makan 5.000 orang dalam Matius pasal 14. Maka kita menemukan ada pola di mana Tuhan bekerja, bukan hanya Tuhan bekerja sendiri, tetapi Tuhan bekerja dengan para murid-muridnya dan mujizat itu terjadi. Kalau kita baca di dalam Matius pasal 14, maka kita menemukan peristiwanya demikian. Ketika hari sudah mulai malam, Yesus sudah melakukan banyak perkara, memberitakan tentang kerajaan Allah, menyembuhkan orang pada saat itu. Hari sudah mulai sepi. Dan begitu banyak orang yang ada di situ, murid-murid melihat itu dan kemudian berkata kepada Tuhan, kita suruh mereka pulang saja. Ini sudah mau malam ini, hari sudah sepi. Tapi apa yang Tuhan katakan kepada murid-murid? Jangan. Kamu harus memberikan mereka makan. Tetapi dengan kondisi mereka nggak punya apa-apa. Kemudian ada dari salah satu murid berkata, kami hanya punya 5 roti dan 2 ikan. Apa yang Tuhan katakan? Berikan 5 roti dan 2 ikan itu. Kemudian Tuhan berdoa dan Tuhan menyuruh mereka untuk membagikannya kepada semua orang yang ada pada saat itu. Dan kurang lebih ada 5.000 orang. Bagaimana mujizat itu bisa terjadi, saudaraku yang kekasih? Yang pertama, Tuhan tergerak atas belas kasihan terhadap orang-orang banyak itu. Kemudian yang kedua, ada yang mau memberi 5 roti dan 2 ikan. Yang kita punya, kita mau memberi. Dan yang ketiga, ada ketaatan yang lahir dari murid-murid, yaitu ketika Tuhan suruh pergi, bagikan. Mereka pun melakukan itu dan bagikan. Dan kemudian ada tanggung jawab, belas kasihan Tuhan terhadap 5.000 orang itu. Karena tanggung jawab kepada mereka yang kelaparan mengikuti perjalanan pelayanan yang Tuhan berikan pada saat itu. Itu yang terjadi, ini adalah sebuah pola. Ada belas kasihan di situ, ada pengorbanan di situ, yang mau memberi 5 roti dan 2 ikan di situ. Kemudian ada tanggung jawab, taat kepada pemerintahan Tuhan terhadap kepada mereka ketika Tuhan memerintahkan mereka untuk pergi membagikan 5 roti dan 2 ikan itu kepada ribuan orang. Pada saat itu yang secara logika kita nggak mungkin bisa 5 roti 2 ikan ini bisa dibagikan kepada banyak orang. Tetapi ketika Tuhan berkata pergi dan bagikan, mereka pergi dan bagikan dan roti itu masih sisa. Dan mereka bisa menikmati berkat-berkat yang sisanya itu. Ini harus kita tahu bahwa Tuhan bekerja bersama-sama dengan kita. Tuhan bisa saja bekerja sendiri pada saat itu. Nggak perlu murid-murid untuk melakukan itu. Tetapi bukan itu caranya. Hubungan kita ketika kita dipanggil Tuhan, masuk dalam panggilannya, maka kita masuk dalam partnership-nya Tuhan. Dan ketika kita masuk dalam hubungan ini, kita perlunya memiliki ketaatan sehingga roh Tuhan bisa bekerja dengan leluasa dalam hidup kita. Coba saudara bayangkan pada saat itu.
Tidak ada yang mau memberikan 5 roti dan 2 ikan. Tuhan tentu bisa melakukan hal yang lain. Tapi tentu kisah ini tidak akan pernah dicatat bahwa ada yang memberikan 5 roti dan 2 ikan. Atau pada saat itu disuruh pergi membagikan itu, kemudian mereka menggerutu dan tidak mau lakukan. Ini enggak masuk akal, ini 5 roti 2 ikan kau bagikan begini banyak orang. Maka kisah ini tidak akan pernah ada. Tetapi ketika mereka taat, mujizat terjadi. Pekerjaan Tuhan terjadi. Dan kita dapat mengenal kisah yang fenomenal ini. Begitu juga dengan kita, saudaraku yang kekasih. Apa yang menjadi masalah kita? Kalau mau Roh Kudus bekerja dalam hidupmu, kalau mau Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, maka perlu ketaatan kita untuk tunduk kepada Tuhan, melangkah maju di dalam panggilan dan pelayanan yang telah Tuhan berikan bagi kita. Saya akan menutup dengan sebuah anekdot yang cukup menarik untuk kita renungkan. Ada sebuah kisah 4 orang pemuda yang pulang dari sebuah konser rohani yang berjudul Be Strong in Him. Ketika mereka berada dalam konser rohani itu memuji memuliakan Tuhan, kemudian ada sebuah renungan terkait dengan kita akan menjadi kuat di dalam Tuhan, kita akan menjadi berani dalam Tuhan. Mereka sangat diberkati. Dan ketika mereka pulang dari acara konser tersebut, tiba-tiba di jalan itu bertemu dengan seorang preman di daerah situ. Kemudian preman itu berkata kepada mereka, "Kalian mau kemana?" "Kami mau pulang, Bang." Terus preman ini bertanya, "Kalian dari mana?" "Baru pulang nonton konser, Bang." "Kalian tahu siapa saya?" "Kami enggak tahu, Bang." "Saya ini preman penjaga di tempat ini," kata preman tersebut. Kemudian mereka berkata, "Oh iya, Bang, kami numpang lewat ya, Bang." Kemudian preman ini heran, "Kenapa kok mereka enggak takut?" Kemudian preman ini bertanya kepada mereka, "Kenapa kalian enggak takut?" Kemudian pemuda yang pertama berkata, "Kenapa kami harus takut?" Kemudian pemuda yang kedua berkata, "Memangnya kenapa, Bang?" Pemuda yang ketiga berkata, "Kita tahu bahwa kita mampu melewati bersama-sama dalam segala sesuatu ketika kami bersama-sama." Kemudian pemuda yang berempat bertanya, "Emangnya kenapa, Bang?" Melihat keberanian daripada 4 orang pemuda ini, maka preman ini berkata, "Berarti di sini ada 5 orang pemberani. Silakan pergi, silakan berjalan." Awalnya niat untuk memalak, tetapi melihat keberanian yang ada dari 4 orang pemuda ini, maka nyali si preman ini pun ciut. Nah, begitu juga hidup kita, saudaraku yang kekasih. Bersama-sama dengan Tuhan kita kuat. Iblis sama seperti seorang preman ini. Dia sendirian, dia lemah, dia tidak punya kekuatan. Dia hanya bisa merongrong, mengintimidasi. Tapi kita bersama-sama dengan Roh Kudus yang memberikan kekuatan. Kita hanya perlu taat menghadapi setiap rintangan yang ada dalam hidup kita. Maka Tuhan akan bekerja dengan caranya yang ajaib dalam hidup kita. Jadi kita dapat belajar dari penyertaan Tuhan dalam hidup kita ini pada hari ini. Yang pertama, Roh Kudus ada bagi kita untuk menolong kita dan memberikan kekuatan bagi kita. Yang kedua, Roh Kudus ada bagi kita untuk menghibur kita di dalam setiap situasi yang kita alami. Dan yang ketiga, Roh Kudus dapat bekerja ketika kita taat terhadap pimpinannya. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita satu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan. Karena kami sungguh percaya bukan kebetulan ketika kami dapat bertemu dengan kasih Kristus. Kiranya firman ini menjadi rema dalam hidup kami, Tuhan jamah, Tuhan lawat dalam hati kami. Mengingatkan kembali siapa kami di hadapan Tuhan dan siapa Tuhan bagi kami. Tuhan adalah Tuhan yang setia. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan ada tinggal di dalam hati kami. Dan ketika Tuhan ada bersama-sama dengan kami, Tuhan memberikan kami kekuatan dan menolong kami. Tuhan menghibur kami. Dan semuanya itu dapat terjadi. Pekerjaan-pekerjaan ajaib itu dapat terjadi. Pertolongan yang ajaib itu dapat terjadi dalam hidup kami. Ketika kami taat dan mengasihi firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa secara khusus bagi setiap jemaat Tuhan dimanapun kami berada yang mendengarkan
firman ini hari ini, ibadah ini. Tuhan jamah kami dalam setiap persoalan, situasi, kondisi yang kami alami saat ini Tuhan. Ajar kami untuk taat terhadap pimpinan Tuhan. Dan biarkan kami dapat melihat bahwa Tuhan mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang ajaib dalam hidup kami. Tuhan mampu memberikan kami penghiburan, kekuatan, damai sejahtera, sukacita untuk menghadapi setiap masalah, persoalan yang akan kami hadapi dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada jemaat Tuhan yang baru pertama kali ikut beribadah bersama kami di Shine Surabaya. Nah, kita akan mendengarkan warta sepekan karena berhubung masih harus mengikuti protokol kesehatan sehingga beberapa kegiatan harus kita batasi. Yang pertama, untuk persekutuan doa tetap akan dilakukan pada hari Sabtu jam 7 malam di Shine Center. Lalu untuk persembahan, jemaat dapat mentransfernya ke rekening gereja yang tertera di layar. Ya, mari tetap semangat, tetap optimis, dan selalu mengikuti protokol kesehatan dengan menjaga jarak, menggunakan masker, dan secara rutin mencuci tangan. Ya, mari kita terus bertumbuh di dalam kasih Tuhan dan menjadi gereja yang mencintai Tuhan dan kasih sesama. Mari jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri dan angkatlah kedua tanganmu. Kita akan menutup ibadah kita dan kita akan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan ketahuilah bahwa berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dalam Kristus Yesus Tuhan dan persekutuan yang intim, yang indah bersama-sama dengan Roh Kudus akan menyertai kita dari hari ini sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali menjemput kita sebagai mempelainya. Kami klaim berkat ini hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami akan menutup ibadah kami pada hari ini Tuhan sesuai dengan doa yang Tuhan telah ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.